terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami, sudah memasuki segmen ketiga. Tadi sudah menyaksikan gitu ya, seperti apa sih pijat refleksi. Bagi Anda yang mungkin ingin mencoba tapi ragu-ragu, sebenarnya seperti apa sih? Tadi sudah diberikan gambarannya ya. Tentunya ini bisa lebih panjang dari apa yang diperagakan tadi, tapi setidaknya gambarannya seperti itu. Itu yang dilakukan ketika Anda memilih metode pengobatan pijat refleksi ini sendiri. Nah, saya ke Bu Helena lagi, Kak. Kita berbicara terkait dengan pijat refleksi. Sebenarnya, apa sih sebenarnya tujuan dari pijat refleksi ini? Apa dampaknya bagi tubuh kita setelah kita melakukan pijat refleksi? Sebenarnya dampak atau tujuan dari pijat refleksi itu tentunya preventif, promotif, dan rehabilitatif. Oke. Tapi memang yang paling umum yang ada di masyarakat, di tempat-tempat pelayanan pijat refleksi di seluruh Indonesia, itu biasanya preventif dan promotif saja. Oke. Jadi boleh dikatakan bahasa yang paling gampangnya adalah relaksasi. Menjaga diri kita sebelum kita sakit, sebenarnya itu. Oke. Kita butuh waktu juga ya untuk memanjakan diri kita, salah Betul. satunya dengan refleksi ini. Nah, Suhu, Ya. dalam melakukan pijat refleksi ini banyak hal yang dilakukan, banyak hal yang harus dipersiapkan. Sebenarnya energi apa yang kemudian bisa ditransfer kepada kita sehingga orang setelah refleksi, oh, merasa lebih enakan gitu ya, bisa lebih semangat dalam menjalankan aktivitas. Iya, seperti refleksi itu di kaki itu ada titik ginjal, ada Iya. titik paru-paru, ada titik jantung, ada titik lambung limpa, ada titik hati. Nah, kalau kita sakit di kaki itu akan terasa ya ada gerenjelan atau mungkin warna yang merah. Iya. Itu kalau kita pijat kemudian lancar ya penyakitnya hilang. Hmm. Nah, inilah keluar biasaan dari refleksi. Jadi bagi kita di tubuh kita itu ada namanya energi, Iya. baik di akupresur, baik di refleksi. Kalau energinya itu tersumbat kita pijat, dan itu akan segera menaikkan energi. Misalnya sekarang jantung, Ya. energinya tersumbat, ya darah tinggi, kita pijat darah tingginya turun. Misalnya kencing manis atau segala sesuatu yang ada hubungan dengan persendian siku-siku sakit, itu sebenarnya bisa dengan pijatan yang tentunya ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Nah, bagaimana sistemnya nanti bisa dilihat juga di dalam peragaan kita ya. Jadi kalau kita, kalau manusia sehat, energinya lancar. Energi lah. Kalau tidak sehat, energinya tidak lancar. Dan itu perlu disehatkan dengan dipijat. Oke, dan itu berpengaruh tentunya untuk aktivitas dan juga kehidupan kita begitu ya. Nah, selanjutnya kita bergeser ke acupressure. Tadi sudah mungkin pemirsa sudah bisa melihat gitu ya seperti apa sih sebenarnya refleksi dan cukup untuk menggambarkan dan memberikan definisinya. Tapi kalau acupressure sebenarnya sudah terlihat ya, pressure, terus ada juga akupuntur. Tapi orang kadang acupressure, akupuntur ya udah sama aja gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan Bu Helena? Baik, sebenarnya perbedaan akupresur dengan akupuntur adalah akupresur itu adalah akupuntur tanpa jarum. Jadi menggunakan pemijatan baik menggunakan tangan atau menggunakan alat pijat. Iya. Titik-titik yang ditekan adalah di seluruh tubuh manusia itu terdapat 365 titik yang kita kenal dengan istilahnya titik akupresur atau titik akupuntur atau dikenal dengan nama acupoint. Nah, titik-titik itulah yang ditekan. Gunanya juga sama, manfaatnya juga sama, bisa sebagai preventif, promotif, dan rehabilitatif. Oke, kalau kita tadi kan sudah kita bedakan akupuntur dengan acupressure. Kalau akupuntur ya pakai jarum gitu ya, simpelnya seperti itu. Tapi kalau acupressure dengan pijat refleksi, apa yang membedakan sebenarnya? Bu Helena? Sebenarnya membedakan titiknya. Titiknya ya? Iya, karena kalau refleksi tentu titiknya di telapak kaki, dominan di telapak kaki. Iya. Memang di telapak tangan ada dan di kuping juga ada. Oke. Cuman memang yang paling populer adalah di telapak kaki. Telapak kaki. Karena memang paling mudah ya, karena area telapak kaki itu memang paling besar. Iya. Tapi kalau akupresur tentu titiknya di seluruh tubuh. Di seluruh Di tubuh. seluruh tubuh dari atas ke bawah, depan dan belakang. Oke, jadi seperti itu ya, titiknya yang berbeda begitu. Betul. Nah, kalau Suhu sendiri, ini kan juga sangat paham begitu ya dengan Ya. dunia acupressure ini sendiri. Memang titiknya di seluruh tubuh. Nah, energi yang diberikan seperti apa itu Suhu? Karena lebih banyak lagi begitu ya, ditekan gitu. Iya, jadi sebenarnya titiknya tertentu. Misalnya sekarang Ya. batuk, Ya. nah titiknya di sini lah. Tapi kalau kita pijat di sini, artinya kalau pijat bukan begini ya, nggak bisa Ya. satu-satu lah. Gerakannya juga untuk melemahkan, menguatkan itu ada gerakannya dan itu langsung ke otak. Ya. Kalau kita pijat sini ke otak, otak akan misalnya sekarang ada batuk-batuk. Ya batuk-batuk, paru-paru akan memberi informasi ke otak. Saya batuk, nah, titiknya di sini sakit. Ya, kemudian kita lihat sini, akan berikan informasi ke otak, dan otak akan menyembuhkan paru-parunya batuknya. Itu sebenarnya kunci jawabannya dari energi yang bagaimana, mau ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal, ke masawat dan sebagainya itu sebenarnya bisa diatasi. Tetapi sekali lagi tidak bisa sekali sembuh.
Ya minimal 6 kali harus diperiksa dulu. Ya itu namanya karena energi. Kalau kita minum obat sakit pusing kepala langsung sembuh, obatnya habis sakit lagi. Tapi kalau ini pelan-pelan sembuh dan sembuh seterusnya, ini yang penting buat Anda sekalian. Oke, nah kalau kita berbicara tadi memang prinsipnya menekan gitu ya, titik-titiknya ada di seluruh tubuh, itu yang membedakan dengan refleksi. Tapi kemudian ketika melakukan praktek atau mentreatment pasien katakanlah seperti itu, apa yang harus diperhatikan sebenarnya oleh pelaku acupressure ini? Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan yin yang dari pasien itu sendiri. Ya. Body of knowledge atau pohon keilmuan dari akupresur adalah ilmu pengobatan Tiongkok atau yang dikenal dengan TCM. TCM itu mempunyai prinsip-prinsip dasar adalah keseimbangan tubuh manusia yang kita kenal dengan istilah yin dan yang. Ya. Jadi prinsip dasar yang pertama sekali harus dikuasai atau harus diperhatikan dari seorang klien yang datang ke kita sebelum kita melakukan terapi. Itu sebenarnya kita harus mengetahui mana yang yin, apakah dia yin atau apakah dia yang. Itu akan menjadi suatu langkah yang berbeda. Keputusan yang kita ambil pun akan menjadi satu keputusan yang sangat berbeda. Oke, kalau kita berbicara mempelajari acupressure, kalau kita bayangkan acupressure gitu, oke, ditekan-tekan di satu titik gitu, sebenarnya susah tidak untuk belajar acupressure ini, Bu Elena? Sebenarnya hanya butuh kesabaran dan ketekunan, karena memang ilmunya itu benar-benar panjang dan benar-benar sedalam lautan kalau mau dipelajari memang benar-benar sedalam lautan, karena memang ini adalah ilmu empiris yang ditemukan ribuan tahun yang lalu dan berdasarkan apa yang ada di alam sekitar, apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi pada tubuh manusia, bagaimana manusia beradaptasi dengan alam lingkungannya. Sebenarnya prinsipnya sebenarnya itu. Bisa dibilang mudah atau memang bisa juga dibilang sangat rumit. Sangat rumit, tergantung ketelatenan kita dan kesabaran kita begitu. Kalau untuk alatnya sendiri, apa yang digunakan umumnya? Yang sering digunakan memang alat pijat, tapi memang banyak sekali terapis yang memang mengandalkan jari-jari tangannya untuk terapi acupressure. Oke, nah acupressure ini yang kita yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, karena sakit gitu, tekannya terlalu dalam atau lain sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih untuk melakukan penekanan itu? Apa yang dilihat oleh seorang terapis? Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bukan sakit atau tidak sakitnya. Sakit atau tidak sakit itu hanya sebenarnya masalah kebiasaan. Sebenarnya transfer energinya yang paling penting. Kita memegang orang saja sebenarnya sudah berpindah energi kita ke orang atau energi orang ke kita. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi kita harus melihat bagaimana perubahan sebenarnya yang terjadi on the spot gitu misalnya pada saat kita menerapi. Makanya pada saat kita menerapi kita mesti benar-benar memperhatikan apa yang terjadi dengan klien yang sedang kita terapi. Oke, itu yang paling